Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya. Amin. Di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai aturan terbaru bantuan sosial PKH tahap pertama tahun 2024 di bulan Januari tahun 2024. Kira-kira ada aturan terbaru seperti apa ya? Maka dari itu simak terus videonya sampai selesai agar supaya tidak ketinggalan informasinya. Oke, langsung saja pada berita pentingnya ya, yaitu peraturan bantuan PKH di tahun 2024 mendatang. Nah, untuk para KPM PKH dimanapun kalian berada, jadi di tahun 2024 nanti ada aturan terbaru ya mengenai pencairan bantuan PKH di tahun 2024. Dimana untuk pencairan bantuan PKH di tahun 2024 itu masih sama ya. Ada yang melalui kartu KKS, ada juga yang melalui kantor pos Indonesia. Dan nominalnya pun bisa berbeda-beda ya, tergantung komponen yang dimiliki. Selain itu juga sudah ada peraturan yang sudah ditetapkan dalam hal pencairan PKH di tahun 2024. Jadi untuk bantuan PKH itu adalah bantuan bersyarat ya. Jadi harus memiliki komponen PKH seperti anak balita, anak SD, anak SMP, dan anak SMA. Kemudian penyandang disabilitas berat, dan juga komponen PKH lansia, serta komponen ibu hamil. Nah, itu adalah komponen PKH ya. Jadi bukan hanya anak balita atau anak sekolah saja, tetapi ibu hamil pun sama masuk kategori komponen PKH. Kemudian dari 7 komponen bantuan PKH tersebut, ada 13 kriteria yang menentukan bantuan PKH-nya bisa cair. Jadi yang pertama peraturannya itu adalah kalian harus terdaftar di dalam DTKS. Jadi mulai dari anak balita, SD, ibu hamil, kemudian anak SMP dan SMA, penyandang disabilitas berat dan lansia harus masuk di dalam DTKS dan aktif sebagai penerima bantuan PKH ya. Kemudian peraturan yang kedua, di dalam keluarga maksimal hanya 4 komponen saja yang bisa masuk ke dalam pencairan bantuan PKH. Jadi maksimalnya itu adalah 4 komponen. Kemudian peraturan yang ketiga, prioritas bantuan PKH yang memiliki komponen datanya itu harus aktif dan padan antara di DTKS dengan Dukcapil. Nah, itu adalah yang harus dipatuhi ya. Karena bansos itu datanya harus padan dan valid, jadi tidak boleh ada perbedaan. Kemudian peraturan yang kelima, jika kalian terdaftar sebagai penerima bantuan PKH anak sekolah, baik itu SD, SMP maupun SMA, datanya harus terdaftar di aplikasi Dapodik sekolah masing-masing, dan datanya padan dengan DTKS. Jadi tidak boleh ada perbedaan. Selanjutnya peraturan yang keenam, untuk komponen PKH balita yang disebut sebagai komponen PKH balita itu adalah hingga anak yang kedua saja ya. Apabila ada balita ketiga ataupun balita keempat dan seterusnya, maka sudah tidak dapat dibilang penerima PKH lagi ya, karena cukup dibatasi sampai balita kedua saja. Selanjutnya untuk komponen anak balita umurnya itu adalah umur 0 sampai dengan 6 tahun. Jadi jika sudah lewat 6 tahun itu bukan kategori anak balita lagi ya, tetapi sudah masuk ke jenjang anak sekolah SD. Selanjutnya peraturan yang ke-8 yang dianggap komponen disabilitas itu hingga 4 orang saja ya. Jadi maksimalnya itu ada 4 orang ya yang bisa menerima bantuan PKH disabilitas dalam satu keluarga. Kemudian selanjutnya untuk komponen lansia, peraturannya adalah yang dibilang komponen PKH lansia sama ya, seperti penyandang disabilitas, yaitu maksimal 4 orang saja yang masuk dalam pencairan PKH. Jadi dalam satu keluarga maksimal 4 orang ya, untuk penyandang disabilitas dan komponen lansia. Kemudian peraturan yang selanjutnya untuk komponen lansia tersebut usianya harus mencapai minimal umur 60 tahun. Kemudian yang selanjutnya untuk komponen cucu itu juga bisa masuk ke dalam pencairan bantuan PKH asalkan lolos sebagai penerima dan memenuhi persyaratan. Kemudian peraturan yang selanjutnya untuk komponen ibu hamil. Nah, yang dianggap atau dibilang komponen ibu hamil adalah
hanya sampai kehamilan yang kedua saja. Jadi apabila hamil yang ketiga kali atau keempat kalinya, itu sudah tidak bisa dapat bantuan PKH. Jadi sudah tidak bisa dihitung komponen PKH lagi. Kemudian peraturan yang terakhir, jika di dalam anggota keluarga memenuhi atau memiliki lebih dari satu komponen, maka yang dianggap penerima bantuan PKH adalah dari nominal yang paling tertinggi dahulu ya. Misalkan ada anak penyandang disabilitas, kemudian juga memiliki anak normal yang bersekolah di jenjang SD. Sedangkan untuk nominal penyandang disabilitas dan anak sekolah SD itu nominalnya berbeda-beda ya. Lebih besar penyandang disabilitas dibanding dengan komponen anak SD. Maka yang masuk komponen PKH adalah komponen disabilitas yang didahulukan. Jadi sudah jelas ya, itu adalah peraturan bantuan PKH di tahun 2024. Nah, sekian dulu, semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu di informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.